321 bersolat. Bismillahirrahmanirrahim. Gunung Nabu di Pawah Limo nampak nandari kampus Unan. Jawablah salam dari Amro walaupun indah bajawek tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung malam mailah jare, tabang manjulang tinggi sekali. Diadu nan alun menjawab salam amulang sadalilai. Kau aduh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Surat At-Taubah ayat 20 dan surat Al-Hasyr ayat 18 ditambah dengan surat Ar-Rum ayat 21. Artinya, dan orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka,
lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan dikerjakan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang telah kamu kerjakan. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenismu sendiri dan dijadikan rasa cenderung, rasa cinta, rasa kasih sayang di antara kamu. Yang demikian itu menjadi pertanda bagi orang-orang yang berpikir. Kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini, sampai detik ini, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Musala Jabal Nur, Jorong, bawah gunung, Negari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka acara wirid bulanan, ibu-ibu, bapak-bapak yang tergabung dalam wirid yasinan. Mudah-mudahan acara kita diberkati Allah dan amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada seorang revolusioner Islam yang sangat handal. Beliau adalah seorang pemimpin yang tidak bergaji. Beliau seorang pejabat yang tidak dapat uang remunerasi. Beliau seorang guru yang tidak dapat uang sertifikasi. Tapi beliau adalah kekasih Allah, punya pangkat Rasulullah, punya titel Habibullah, putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, payung panjinya kota Mekah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari. Ada 4 nagari yang hadir pada hari ini. Aku tak begitu apa, yang tahu cuma Batu Bajanjang, Bukit Sile. Selayu tanam Bukit Sile, Ustaz. Selayu tanam Bukit Sile. Koto Lawe. Batu Banyak. Terima kasih Pak Wali. Tadi tuntun deh Pak Wali. Ya. Dan juga hadir ya Bapak Walinya sekalian. Alhamdulillah. Jadi kita hormati Bapak pimpinan kelompok yasinan. Kemudian bapak-bapak, para nini mama, alim ulama, cadir pandai, sungguh bintang dalam nagari. Kapai tampil batanyo, kapulang tampil babalito, ibu-ibu limpapi rumah dan gadang, ko awi tampil minta minum, ko lapa tampil minta makan. Li boleh makan do? Alas selesai memakan tadi. Ya lama mana sama tadi ya kan? Limpapi di sini kanyang ya, luar biasa. Tampil dingin, nasi yange, sayur mahulong. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik Bapak Ibu kami hormati, kita hadir malam hari ini Bapak Ibu bukan sia-sia, bukan tidak ada artinya. Kehadiran kita malam hari ini dihitung sebagai ibadah oleh Allah. Kenapa? Barang siapa yang menghadiri majlis taklim, majlis artinya tempat, taklim artinya ilmu.
sampai menuntut ilmu. Hadir kita di majelis taklim, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak di Sikopa dimudahkan oleh Allah hendaknya masuk ke dalam surga. Yang kedua, barang siapa yang hadir di majelis taklim, maka dia diberikan ketenangan, kedamaian oleh Allah dan malaikat memuliakannya. Amin. Lai tanang kita bu, lai tanang kita pak. Kalau saya dari muka lai tanang-tanang ibu dan banyak. Sehingga waktu aku mengaji tadi, ada nama Yomo. Iya tak? Bu, apa temanmu mana ibu tadi yang mau mengaji? Ubi, mana irama bu? Apa lain? Di iramanya, apa lain? Di suaranya, apa lain? Ibu temanmu yang tadi, apa temanmu yang tadi, bukan hanya di suara, bukan hanya di irama, tetapi bapak ibu punya iman. Pun nama ibu temanmu yang bapak temanmu. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah-tambah keimanannya dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Itulah nama ibu tadi teman-teman. Rancana suara orang, rancana lagunya, gagah bana orangnya, iman dah ada, telingonya tutup. Kita balik. Iman itulah yang mampu ibu bapak hadir pada malam hari ini karena imannya. Ada di antara saudara kita ya sehat lagi, sempat lagi, kuat lagi, tidak ada yang ambil, tidak datangnya doh. Berarti imannya. Nah, ibu sehat, kuat lagi, sempat lagi, iman ada pula. Datang malam hari ini teman. Begitu pentingnya iman bapak ibu menentukan segala-galanya. Yang ketiga, barang siapa yang hadir di majelis taklim, maka Allah akan mencatat amalnya dalam suatu kitab yang namanya kitab Illiyin. Illiyin. Buka buku surah Al-Mutaffifin. Tapi barang siapa yang berbuat kejahatan, melanggar hukum Allah, hukum pemerintah, dilanggarnya, maka Allah akan mencatat dalam kitab Sijin. Mudah-mudahan jangan tercatat itu dalam kitab Sijin. Itu kitab amal buat kejahatan. Kitab Illiyin mencatat amal kebaikan. Barang siapa yang hadir di majelis taklim, di kelompok-kelompok yasin, maka Allah akan memberikan pahala sama dengan 1 kali sholat sampai dia pulang ke rumahnya. Pak, bara pahala 1 kali sembahyang. Siapa tahu? Tahu berapa? Pahala 1 kali sholat. Kalau kita dulu mendengar kisah Isra Mi'raj, itu tahu tuh. Dulu sholat diwajibkan kepada 50 kali sehari sama malam. Nggak tahu jawab 50 hendaklah karajuan 5 kali sehari semalam, pahalanya sama jo 50. Berarti 1 kali sholat pahalanya 1. Nah, mudah-mudahan ibu dapat pahala 1 buat ini. Amin.
Barang siapa yang hadir di majelis taklim, maka besok di akhirat Allah akan menghindarkan dari segala mara bahaya. Tuh Bapak Ibu. Nah, lalu ada adab-adab majelis taklim. Datang ke majelis taklim ada adabnya Pak Bu. Yang pertama adabnya adalah memberikan salam, menjawab salam. Tadi yang boleh memberikan salam kan dia ada Bu. Ibu dapat menjawab itu adabnya. Yang kedua, hadir di majelis taklim, hadir di tempat-tempat pengajian, jangan meribut, jangan babisir, jangan lolo. Itu lolo. Lain. Ustaz mengecek, ibu manggu-anggu. Bahasa manggu itu boleh mengerti, kiri wala tak lolo. Ya, aku jadi di situ ada dulu nabi kan. Waduh lalu itu keterlaluan. Nah, ada di majelis taklim duduk dengan sopan. Itu aku menyampaikan apa yang ada tadi Bu. Duduk di majelis taklim sopan. Iya. Duduk di majelis taklim tidak boleh mengecek kecuali ustaz. Ibu boleh mengecek tapi suara nak keluar. Bantuan si bisu keberhasilan boleh. Nah. Kaki mundi warta. Kalau sakit kaki, dia boleh menuju ustaz, boleh pengecualian. Itu dalam keadaan darurat. Ya, itu darurat. Karena sudah tua, tidak mungkin lagi berdipasuan dengan mudarat yang ketimbul. Boleh kalau dah darurat diberikan keringanan. Jangankan ustaz, Allah juga memberikan keringanan kawan. Semayang contohnya, dah bisa tagak, duduk, dah bisa duduk, lalu, dah bisa lalu, dengan isyarat, dah bisa isyarat, mati, dah bisa mati, mati. Kita itu nak sulit loh. Kadang-kadang awak nak memilih julian. Ya, badan sakit. Ya tu sahaja. Ya, dia di keringanan tu namanya ruksah. Keringanan Allah berikan. Oh, tak bisa awak semayang loh. Mungkin waktunya mepet. Allah berikan. Namanya jamak kasar. Menggabung dua solat dan memendekkan solat itu. Zuhur sampai kejadian dua, asar sampai kejadian dua, maghrib tetap tiga, subuh tidak boleh dikasar. Kalau subuh dikasar, habis dah. Tidak tak? Subuh itu 2 rakaat dah. Pendeklah 2, nah itu itu kan. Itu kalau mak awak nama tu kan. Ya, itu barunya aduh kecualinya. Nah kalau berikut diberikan waktu untuk bertanya, silakan bertanya. Itu adab dalam majelis taklim atau menghadiri tempat-tempat pengajian. Baik Bapak Ibu, ambo hadir di Siko mungkin pertama kali. Tapi di Batu Bajanjang, di Bawah Gunung itu sudah yang kedua kali. Kalau Batu Bajanjang antara barangkali tak boleh. Ya. Kalau di Mas Musala Jabal Nur, iya Pak? Jabal Nur suatu tempat, suatu bukit yang ada di Mekah. Jaraknya lebih kurang 6 km dari kota Mekah. Di Jabal Nur itulah dia di bukitnya ada sebuah gua yang namanya Gua Hira. Disitulah Nabi menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah bukit Jabal Nur. Katanya tadi masa surau kos sebelumnya panamu surau Kasid.
Iya Pak? Kalau suruh kasih itu namanya berarti aku naik asro aku. Nah, dulu Pak aku adu sejarahnya. Kalau ibu apa pergi ke Padang di Gunung Pangilun, ya Gunung Pangilun sampai tumpah darah aku. Di situ aku dilarian. Di situ ada sebuah surau namanya Surau Kasih. Surau Kasih itu jaraknya dari rumah aku Bapak Ibu hanya 10 meter. Itu 10 meter berapa lah kan? Ya, ke rumah aku Bu, aku surau. Namanya Surau Kasih. Batu Surau Kasih namanya. Surau Kasih itu yang punya angku di Ambo. Namanya Angku Kasih. Ya, Angku Kasih tanya di Padang apa Ibu? Angku Kasih itu Angku Ambo. Surau sampai dibangun itulah surau tanah kaum Ambo dari Angku Kasih. Nah, sehingga di muka surau itu ada makam beliau. Tapi karena kemajuan zaman, surau itu sudah direnovasi dan sekarang bernama Masjid Al-Faizin. Al-Faizin artinya orang-orang yang menang. Jadi aku berasal dari Surau Kasih. Di situ aku lalu, di situ aku mengaji Pak Bu, di situ aku segala-galanya dari mulai mengaji sampai menjadi guru mengaji. Terakhir jumlah murid aku Pak sebanyak 250 orang. Itu di Surau Kasih itu. Sampai di Sejunjung pun aku sebagai kepala TPA di Masjid Agung Istiqlal dan bahkan ada murid aku ini telah menjadi anggota DPRD. Dan Bupati Sejunjung sekarang itu Bapak Ibu mantan murid mengaji aku. Nah, boleh pada guru mengaji benar. Ya, muridnya lah jadi udang saudara Bapak Ibu. Kenapa? Ibu ada mengenai waktu itu anak kolon karajo lai harus jadi orang lagi loh. Kalau nyoba karajo baru menjadi orang. Kalau ketik itu namanya urang-urang namanya. Ya, nah itu Bapak. Sehingga luar biasa aku meninggalkan ya ada beberapa yang aku tinggalkan Bapak Ibu yang selalu dikenang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Pak aku sampai jam berapa Pak? Nah, sampai selesai ya, kalau selesai kita siap. Ya, kalau selesai kita siap. Ibu apa balik ke rumah, aku balik pulau kasih junjung. Besok ada ceramah dua sampai pagi di malam. Aku banyak benar ya, sampai sekian bukan main. Tapi aku boleh baut, aku boleh buat. Karena ada permintaan, cuma aku aja Pak, kayak ada aku Pak. Sebelum menyampaikan ceramah Bapak Ibu, agar Bapak Ibu dapat tanya-tanya, ambil sekali kemari, tak tahu maka tak kenal maka tak sayang maka tak cincin. Tak cinta ya, bolehlah. Itu remaja, di mana? Ini bercinta saja. Nama apa? Syafril. Nah, pendek saja ya. Syafril. Iya, ada yang nama-nama. Ya, mungkin kepangkatan Ambo, kalau pangkat Ambo Bapak Ibu, kalau dua balok namanya itu Inspektur Polisi tingkat 1. Insya Allah besok Januari pangkat Ambo berubah menjadi AKP, Ajun Komisaris Polisi, atau 3 balok itu namanya Kapten kalau di TNI. Itu Januari, mudah-mudahan amin. Ya, jabatan sekarang sebagai Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat atau Kasat Dimas. Membawahi beberapa orang Babin. Nah, Babin Kamtibmas itu Bapak Ibu itu yang berkelola setiap hari. Ada di negara-negara dan juga ada di kantor, di polsek segala macam. Nah, itulah jabatan sebagai Kasat Dimas. Sudah berkeluarga, istri baru 1. Oh iya, baru nak 2 dari istri. Tentu banyak-banyak nasi, payah mati ya. Ya, laki-laki begini dapat kemana badannya. Ya. Istri baru 1, mudah-mudahan 1 sehidup dan semati. Si hidup, si mati. Anak sudah 3, alhamdulillah. Ya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan ya sudah tamat kuliah dan sekarang sudah bekerja sementara
di Kejaksaan Negeri Sijunjung. Ya? Hah? Lagi diulang gini ya, lama mudah turun ke rajo. Yang kedua, laki-laki lahir tahun 2000 itulah menggantikan aku besok Bapak Ibu. Lah jadi orang lah jadi polisi loh nyo. Nah, lah jadi polisi tugas di Polda kini lah setahun. Anak cete, lalu jadi orang lah ya. Nah, itu masih sekolah kelas 1 SMP, buah saleh. Lalu istri aku seorang guru SD. Kami dulu ya mungkinlah jodoh Bapak Ibu, ambo cinlok cinta lokasi. Tapi lokasinya bukan di kafe. Lokasi ambo itu arena musabaqah tilawatil Quran. Ambo kori, inyo Korea. Awalnya kami dulu ya mengikuti musabaqah tingkat provinsi Sumatera Barat di Kota Solo tahun 90. 91 berlanjut ke Painan. Pulang dari Painan apa jadinya? Dari mana datang lintah? Dari kali turun, dari sawah turun ke kali. Dari mata datang cinta, dari mata turun ke hati. Jadi maksudnya dia apa jadi dan nyoba. Itulah jodoh. Ya, alhamdulillah itulah yang dari Allah kamu Bapak Ibu. Ya, kamu dari Padang, tagadai kasih jujur. Nah, pas kuliah itu baru ceramah. Itu baru pembukaan, baru tumbuhan. Pokoknya saya tahu ibu duduk saja dah aman mah. Ya, duduk saja ibu, dah usah ibu. Ya, tu pulang masuk. Adalah aku tagak aja. Ya, aku tagak, aku mengece, aku baik sajonya. Baik Bapak Ibu kami hormati, hari ini kita sudah berada pada tahun 1444 Hijriah. Bertepatan tanggal 5 Muharram atau tanggal 2 Agustus 2022. Ada orang mengecek Pak Bu, dah sikor sampai lain. Ada ceknya, capek mana hari rasuah. Ya nak, kapatang baru rasanya, ya kapatang baru rasanya. Ala timur kini balik Boleh kalau kita ceramah Bapak Ibu menyambut bulan suci Ramadan atau acung mudah ngadu. Ustaz, kapatang baru rasanya buat puasa, apa timur puasa cik lain. Kapatang rasanya kita balik rayo, kalau timur rayo cik lain. Kapatang rasanya kita baju rayo, kalau ke timur baju rayo cik lain. Utang baju rayo patang ada je lain. Kalau ke timur utang cik lain. Ya, aku bagi yang bau utang cik hari tadi tak bau utang, bila nak ada mau tu. Tak pakai. Tak pakai. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu hari dah capek 20. Hari sebenarnya itu duanya. Semini 60 detik, sejam 60 minit, sehari 2 jam, sehari semalam 24 jam. Seminggu 7 hari, sebulan 30 atau 31 hari, setahun 12 bulan 365 hari. Tak ada berbeza Bapak Bu. Lalu kenapa hari begitu capek? Dan pertama karena kita aman. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau kita nak aman, lama hari rasulnya mah. Kalau terjadi di daerah konflik, perang saudara, ya. Letusan di mana-mana, maka hari lama rasanya Bu. Ambo pernah merasakan tahun 92, Ambo ditugaskan ke Aceh. Tepatnya di Kecamatan Pesangan Matang Berumpang 2, Loksmawe. Di situ daerah pusatnya terjadi konflik. Iya dah aman rasanya dong. Lama hari rasanya. Tahun 2002, Ambo ditugaskan ke Aceh balik. Tepatnya di Aceh Selatan, di Tapak Tuan. Ndak jo aman do Pak Bu, terjadi perang. Kalau dulu namanya Gerakan Aceh Merdeka, gerakan pengacau keamanan GPK,
Itu 2002 namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Iya dah aman. Lamu wali rasulnya paku. Kenapa? Karena kita tidak bisa sama-sama bu. Kedua awak takui. Kalau tembak ini begitu. Aduh kawan nama bapak ibu, ikut nama rasul lamu bano hari. Kenapa di itu hari? Besok jago pagi bawali, nyolingkan amanah tu. Jago pagi besok, nyolingkan amanah tu. Kalau meningkat amanah metong hari bapak ibu, itu lamu hari dasonya. Makanya hari jadi hitung-hitung. Biar itulah dia berlalu pak bu, capek rasulnya. Yang kedua, hari itu rasulnya lama kalau kita tidak bebas, kalau kita terkungkung, kalau kita terikat, itu hari lama rasulnya pak bu. Kalau ibu dah percaya, baik sama jambu beko di kantuang itu di belakang ada sebuah ruangan pakai nasi. Anak punya tu. Rutan rumah tahanan bagi seorang penjara. Cuma ibu bapak masuk penjara gak sehari jadinya. Masuk seminggu masuk sebulan masuk setahun. Kenapa? Tidak bebas, terkungkung, tidak bisa kama-kama lupa bu. Maka hari lama rasulnya. Kini kita aman, kita bebas, nak pergi ke mana, kita baiklah. Oh nak ke Jakarta, baiklah. Oh nak ke Malaysia, baiklah. Yang penting mulus, money, uang, piti, kepeng. Ya, ada piti, berangkat. Dah ada orang nama halang, dah ada orang nama ambil-ambil, ada pelaku. Itu hari begitu capeknya di awak bapak ibu. Bapak Ibu kami hormati. Nah hari ini Bapak Ibu tentu saja kita bergembira dengan masuknya tahun baru ampe balik ampe puluh ampe. Ibu kita Bapak Ibu kalau kita umpama di awal apa ia capek, ia singkir Bapak nak lama-lama dulu. Makanya di ibu awal singkir capek Bapak Ibu perlu kita mempersiapkan diri Bapak Ibu. Istilahnya jangan terlalu bagadah hati, jangan terlalu berhura-hura, jangan terlalu mati kerajaan. Tahu macam mati kerajaan? Begadang itu gadang mati, dah boleh. Ingat pula kita itu mati. Suatu ketika Umar bin Khattab dengan 10 sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasul, tolong jalian kepada kami siapa yang orang yang utama, siapa orang yang cerdas. Kata Nabi, orang yang paling utama adalah orang yang baik akhlaknya. Orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Kalau paling cerdas Bapak Ibu. Makanya perlu kita mengingat-ingatnya Bapak Ibu. Semakin diingat Bapak Ibu, semakin ada kesadaran dalam diri kita. Kalau ingat mati Bapak Ibu, dah amu awak bagi jahit Bapak Ibu. Ya? Tapi kalau dah ingin, boleh lah. Kenapa penjara pandu kini? Penjara over kapasitas Bapak Ibu. Kenapa orang itu dah ingat kematian? Kau ingatnya mati ya, dah mau je dulu. Tapi dia dah ingat lupa no, akhirnya masuk penjara. Itu baru penjara dunia. Nah makanya ibu kita Bapak Ibu seperti lilin panjang mana wak pasang lilin lamu idui capek mati. Ya dah. Ibu bantu roda baputa ada di atas ada di bawah. Nak di atas dia tarik, nak di bawah dia tarik. Ya nak berhasil dia tarik. Ada maksudnya kita gagal. Berhasil gagal itulah dunia seperti roda bagi si Eli Kasim roda pada nasib pecandu roda pada turun naik baputa ganti baganti baputa kate kodate galak badarai turun ke bawah impi badan marasa.
Lai dan timbo di ladang, semua di ladang. Pilun laju tak timbo, yo nang tak timbo. Lai dan cubo baurang, yo nang baurang. Dan mulayu nanti boyo nang tak tibo. Barakit rakit kamu, baranang yo katapian. Kemudian harilah sanjo, barak masakit sakit dahulu basandang, yo kemudian baru gimangko ibunya udah pakai tereret terus dah satu lagu pakai tereret mau aku api tereret itu bertanam atau ya. Namaku Bapak Ibu dalam menghadapi hidup, ya hidup yang kedua. Hidup kita barangkali Bu tiga, ada ketiga itu. Ibu ngecek tiga, bertanggung jawab pun ada ketiga. Lima ibu ini ada ketiga. Ini kita dua kali. Ya, ada tiga itu, mana tiga mana? Ya, di mana ayatnya? Buka surah Al-Baqarah ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kenapa engkau ingkar kepada Allah? Dulu kamu tidak ada, mati. Allah hidupkan kamu. Kemudian Allah matikan kamu. Kemudian Allah hidupkan kamu kembali. Dan kepada Allah lah kamu dikembalikan. Dua kali duitnya Bu. Kini sekali, besok sekali. Nah besok itu bila? Di akhirat. Ya, amalkan kesempatan hidup kita di dunia, ibu-ibu apa-apa, kita pergunakan untuk beribadah. Dunia darul amal, akhirat darul jazah. Jadikan dunia tempat kita beribadah, akhirat tempat menerima balasan. Dunia merupakan titian hidup untuk menuju kampung akhirat. Sadarkan Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana Anda suka. Buat di daerah masuk loh. Sadarkan dirimu wahai insan, hidup ini hanya bagai titian. Sadarkan dirimu wahai insan, hidup ini hanya bagai titian. Antara hidup yang kita jalani dengan harap yang sedang kita nanti. Sadarkan Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana Anda suka. Sedikitnya ada 5 persiapan. Nah, pulang itu. 5 persiapan menghadapi hidup yang kedua.
Yang pertama, persiapkan ketakwaan kepada Allah. Takwa merupakan bekal. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah engkau bertakwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah wahai orang-orang yang punya pikiran. Takwa merupakan persiapan bekal yang kita siapkan selagi kita hidup di dunia ini. Apa itu takwa? Ya, takut kepada Allah. Apa lagi? Takwa berasal dari kata ittaqo, wiqayah. Artinya takwa itu di samping takut kepada Allah, dia merupakan orang yang memiliki kehati-hatian. Hati-hati, waspada, inge-inge, mawas diri dimanapun kita berada. Ikonan takwa. Bisa kita berada di hati-hati, jangan jatuh. Bisa kita berada di api, hati-hati, jangan terbakar. Berada di tepi ayu, berada di tepi ayu, hati-hati ya Wak, jangan masuk ke dalam ayu. Hati-hati Pak Bu. Bisa ibu-ibu apa-apa berada di jalan raya, bawa kendaraan, hati-hati. Kalau ada hati-hati, ada dua kemungkinan. Yang pertama, awak mentah orang. Yang kedua, awak diantah orang. Yang ketiga, jatuh seorang masuk lubang. Mana rancak? Kalau ada yang rancak, silakan pilih. Oh, hati-hati. Apa ibu? Awak hantar orang mati, orang dewa, maka ibu-ibu apa-apa itu menjadi tersangka pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan pasal 310 ayat 4 karena lalainya menyebabkan orang lain meninggal dunia, ancaman hukumnya 6 tahun penjara dan atau denda 12 juta rupiah. Buka eko di Google, aduh tuh. Batanyo baku gambar Google. Buka Undang-Undang 22 2002. Ya ada sampai ayatnya. Ayat pertama rugi material. Ayat kedua luka ringan. Ayat ketiga luka berat. Ayat keempat meninggal dunia. Oh malam ni ibu siapa? Usuli ibu-ibu dah hati-hati wak menyebarang jalan, nak cari suak, nak cari kidah, nyontak wak dorang ibu tertungkui kepala pecah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kini ibu mati, besok dapat hadiah piti 50 juta. Capek bu. Dia prosesnya capek, nak berbelit-belit. Kamu ibu silakan. Dah boleh kan? Dah ada gunanya. Awak dah ada lain. Piti dapat 50 juta. Yang nerima suami. Kalau suami menerima, nyo punya modal, babi ni cirai. Dah gunanya. Ya, dah jawab kamu menerima dah. Awak dah ada lain. Kalau anak meninggal, orang tua menerima. Orang tua meninggal, anak menerima. Suami meninggal, istri menerima. Istri meninggal, suami menerima. Piti 52 juta. 50 juta tu badang bapak bu. Di balik kerupuk tu ada tambah banyak. Ya, tapi tidak ada. Makanya hati-hati. Takwa merupakan pangkit bapak ibu. Pangkit yang ada kini ko buat tu dah ada lagi dia. Kalau dah ada takwa, ikut pangkit dunia punya. Ya dah kena mati. Yang dihormati itu pangkit ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisiku kata Allah hanya orang yang bertakwa saja.
Takwa merupakan pakaian. Walibasut taqwa zalika khair. Libasun itu arti pakaian. Walibasut taqwa, sesungguhnya sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Pakaian yang ibu pakai kini itu pakaian dunia, dan juga bisa menjurus untuk pakaian akhirat kalau kita pakai sesuai dengan ajaran Islam. Kini Bapak Ibu tidak tanggung loh, ya, pakai jilbab, pakai baju kurung, pakai rok dalam, jadi anak awak. Itu kalau pergi sekolah. Pulang sekolah, oh entahlah. Jilbab dibuka di layangan, tak sampai di jendela. Baju pulang dibuka, disipak, ibu dalam baskom. Orang pun demikian, dibuang. Ditukarlah dia baju KTB Sarawak Hawaii. Baik ke pasar, oh dah tanggung Pak. Ya sudah ini badoso, ulang macam pun badoso oleh dia. Kini saya Bapak Ibu pakai anak-anak remaja awak, nak siko dia pulang. Aduh siko bu, di siko dah aduh, kau dalam surau. Dalam surau mana lah aduh. Di luar cie-cie banyak. Kini anak remaja awak jadi di kota-kota berpakaian seperti orang tidak berpakaian. Kadang-kadang Bapak Ibu dijual 3.000. Dijual pusiknya. Kadang-kadang Pak kalah lawak dia kabau oleh kuali. Dia tahu kabau di Jawi. Kabau nak berlaju dia Pak Bu. Jawi nak berlaju dia Pak Bu. Tapi ada rasa malunya. Dia suruhan pusiknya. Cuma lah Pak Bu. Kalau macam pusik Jawi, payah Pak. Banyak pun bukan Pak dulu Pak. Macam pusing anak tadi, apa pusing kan? Sambil kagak nampak, oh dia jual 3.000. Jawi dia suruhan pusingnya, nak diuber-uber nampak, oh. Tidak kalah lawan dia dapat kena kiamat. Dia lah biasa, dia pasti itu adeknya kan? Memang nak baju kan? Jawa pakai baju dan sewarnanya. Yang sewarna baju, yang sewarna pakaian, itulah pakaian takwa. Walibasut takwa zalika khair. Nah, itu takwa. Yang kedua Bapak Ibu, persiapan kita harus kita mempersiapkan investasi. Apa investasi? Investasi adalah persiapan yang kita siapkan untuk jangka waktu panjang. Kalau namanya investasi, orang yang investasi itu namanya investor. Menanamkan modalnya. Investasi ada dua. Yang pertama, investasi dunia. Yang kedua, investasi akhirat. Ibu punya piti, balian ke tanah, investasi. Urus sertifikatnya, ate nama awak. Ibu apa punya piti, bali oto. BPKB-nya, STNK-nya, ate nama awak, investasi. Ibu punya piti, bali ame. Ya simpan, investasi. Punya piti simpan di bank, investasi. Tapi investasi ini dipengaruhi waktu. Investasi dunia hanya dipergunakan selagi kita hidup di dunia. Kalau kita mati Bapak Ibu, namanya bukan investasi lain, berubahlah namanya menjadi harta warisan. Harta warisan akan dimiliki oleh ahli waris. Foto yang awak punya tadi, tanah yang punya tadi akan di BBN-kan. Tahu BBN? BBN itu biaya balik nama. Pindah nama. Pindah namanya. Di apa di kuda dolai, nyambil di anak tadi, nya pindahan karena moinyo. Artinya investasi sudah berubah nama. Itu kalau kita hidup di dunia. Tapi Bapak Ibu, investasi akhirat ikolah kita kaji Pak. Ibu apa hadir malam kini ya, duduk di surau
berarti kita lah punya investasi akhirat. Amin. Ibu apa semayang tadi lah ada investasi untuk akhirat. Dan itu Bapak Ibu akan bertahan lama, kekal dan abadi. Apoleh solat Bapak Ibu, ikulah besok nangka menolong kita Pak Bu. Piti banyak nak menolong awak do Pak Bu. Itu kalau ditinggal, tapi kalau solat ikulah menolong awak. Besok ada 6 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nangkir. Yang 6 pun tak bisa diapa gini dok. Ibu apa mana kini dah bisa apa dulu. Ya, abu tunjuk yang 6 tu jadi, tidak ada apa-apa oleh. Ibu catat mana kini ya, habis itu awak baca dah bisa. Kalau dah dibiasakan. 6 pertanyaan tadi, kuncinya cie solat. Kalau semayang, dapat 6 teman. Yang pertama, Marabuka. Siapa Tuhanmu? Orang semayang menjawab, Tuhanku Allah. Kenapa? Kata-kata Allah itu dibaca dalam solat. Iya tak? Kalau nak membaca kata Allah dalam solat, dah sah solatnya. Diacuk dibaca, barangkali dibaca, aitong dia berkuat di rumah. Yang kedua, Man Nabiyuka. Siapa nabimu? Orang semayang menjawab, Nabiku Nabi Muhammad. Kata Muhammad, nama Nabi itu dibaca dalam solat. Ya tak? Itu dibaca, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nak membaca nama Nabi dalam solat, tak sah solatnya. Man kita buka, apa kitabmu? Kitabku Al-Quran. Orang solat membaca Al-Quran, surat yang pertama namanya Al-Fatihah. Tidak sah solat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Man dinuka, apa agamamu? Orang solat menjawab, agamaku Islam. Orang Islam, orang yang melaksanakan solat 5 kali sehari semalam. Kalau tidak sembahyang berarti orang kafir. Ibu mesin nak. Kita lu ibu ego bertanya ke suami. Dah, kecil ustaz tadi beda orang kafir orang beriman tu solat. Udah nak solat udah kafir. Kita lu ibu kecil udah kafir. Nah jangan lain. Kalau ibu kecil suami ibu kafir ibu tangan melayang gigi tanggal 5. Kalau gigi tanggal 5 ibu melapor ke tentu polisi, suami ibu dikenakan pelanggaran undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi apa ini? Ini kalau ibu awalnya tanpa dari suami awak, tangga gigi awak 5, awak laporan ke tentu polisi, lalu ibu melaporan. Iwana ada? Kalau kataku suami beko, Aisyah ada kalau dia makan. Jadi kalau suami ibu-ibu nak semayangnya, ini dulu. Dah. Semayang dah. Dan ibu kata tapi no, mati ibu boleh bertemu. Hati-hati bu ya, caronya dirubah ya. Kalau caro ibu lembut menyampaikan suami tak kudai betul. Tapi kalau ibu kare mengecek, memuransang, melawan ke suami, betul suami itu punya harga diri, ego tinggi. Ada tak wajah lah kecil kan? Dulu dia makan garam mah kecil kan? Kenapa dia tanpa jawab? Jadi kalau ada suami begitu, pandai-pandai awak maini anyo. Tugas awak mainian. Kenapa Bapak Ibu? Rumah tangga itu bagaikan auto. Auto ada sopir, ada kenek atau stokar. Aku no stokar, mainian sopir. Di samping stokar ada penumpang. Siapa penumpang? Anak. Kalau kepala rumah tangga nyolah salah, lari dari rel, kenek penumpang wajib mainian. Dah kancam mana tu mana masuk diurang awak ikut dah. Kadang-kadang dah, lagi tadi lagi kita lagi.
Sudah, iya. Sudah anak mainian, memani-manian lelai. Suami pantang dapan siang. Ya. Nah, maka Bapak Ibu pandai-pandai di rumah tangga. Ya, betul. Mudah-mudahan kita mendapat rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kuncinya apa? Istri soleha, suami soleh, anak-anak soleh dan soleha. Kalau istri soleha Bapak Ibu banyak contohnya. Ya, ada ibu-ibu pernah membaca seorang wanita yang bernama Mutiah. Itu istri soleha. Bahkan Nabi mengecek Mutiah itu wanita pertama masuk surga setelah Aisyah, setelah istri Nabi. Begitu hebatnya Mutiah, dikatakan istri yang soleha. Kenapa? Ini istri Bapak Ibu yang tidak pernah berkata kasar ke suaminya. Oh, makan Bapak Ibu. Kalau makan Mutiah itu Bapak Ibu, ya, ini hasilkan sekurang-kurangnya ada 3 buah benda di situ tuh. Yang pertama palak cuit, yang kedua anduk, yang ketiga guntiang. Kalau kamu makan, biasa dia 3 benda tuh. Pulang suaminya dari sawah ladang bakar aja, malam sore atau malam makanlah situ. Sebelum makan, nyoba tanya. Atau setelah makan, nyoba tanya. Dah, lama sambawa dah. Lai, alhamdulillah. Kok dah lama sambawa dah? Aku pala cuik lah dia. Dia mau ibu tuh. Awak ada masak, awak kena cuik. Tapi Mutiah tak pernah kena cuik. Kenapa? Salero suaminya sesuai dengan sampah yang dibuat. Dia bukan dah. Suami suka joyang, dia joyang. Utai, daging sama ayam, sama suat. Ya, sesuai. Sehingga Mutiah itu tak pernah salah doh. Ya suamiku, semenjak pagi tadi sampai malam hari kini kok ada lidah hamba, kata-kata hamba yang menyakiti perasaan engkau, tersinggung engkau dek kata-kata hamba, atau guntiang lidah den. Dia pernah ibu mesti waktu itu tuh. Guntiang tadi gunanya untuk menggunting lidahnya Pak Bu. Tapi lidah Mutiah tak pernah kena guntiang dek suaminya. Kenapa? Kata-katanya tak pernah menyakiti suaminya. Oh hebatnya Pak Bu. Ya. Orang dua makan suaminya bego, bapak lupa dua nyolau. Ya. Semua senang Bapak Ibu. Nah, menyenangkan suami berarti itulah jalan menuju surganya Allah. Hebat Mutiah Bapak Ibu. Contohlah itu nah. Jadi keluh ya. Investasi dunia, investasi akhirat yang perlu kita miliki. Dunia boleh, akhirat boleh. Jangan Bapak Ibu, dunia jo kare awak dah boleh. Akhirat jo kare tak boleh Bapak Bu. Ada keseimbangannya. Dunia yo, akhirat yo jo. Ya, dunia kita gunakan untuk menuju akhirat. Kau yang hebat. Dunia melulu, harta melulu, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Tak boleh tak? Akhirat melulu, ibadah melulu, dunia terlupa, hidupnya merana. Dapatkan dunia akhirat bersama-sama. Apa arti hidupmu di dunia bila kau abaikan nikmatnya? Apa arti hidupmu di dunia
Bila kelak sengsara di neraka, bahagialah di dunia, sentosalah akhiratnya. Jadilah manusia yang sempurna, manusia Indonesia seutuhnya. Ya lele ya lele, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratahu wala akhiratahu li dunyahu hatta yusibahuma jami'a. Itu baru ya, dunia yo, akhirat yo juga. Nah, jangan sampai dilupakan. Sibuk dunia silakan, tapi jangan lupa sibuk jo akhirat. Jangan jadi barek sebelah awak, dunia kancang, akhirat kurang. Akhirat kancang, dunia kurang. Tak boleh dong. Kedua-duanya itulah yang sempurna. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Ko doa kita namanya doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Berikan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, hindarkan dari api neraka, masukkan dalam sarungku. Itu tujuan kita, Bu, Pak. Bahagia dunia, bahagia akhirat, dihindarkan dari api neraka, masuk ke dalam sarungku. Nah, boleh itu oleh Bapak Ibu kami hormati. Nah, yang ketiga persiapan kita adalah bagaimana kita memiliki prestasi amal. Prestasi apa itu? Usaha dan kita kerajuan Bapak Ibu nanti akan kita nikmati hasilnya. Oh yang prestasi. Anak awak beraja di rumah WPR. Ya, sudah tunjuk kerajuan satu Bapak Ibu. Besok dari rapor juara satunya. Itulah prestasinya. Hasil kerajuannya selama itu jawab. Beribadah kita Bapak Ibu, ya. Kemudian kita nanti menerima hasilnya, itulah prestasi amal Bapak Ibu. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana kita memiliki prasasti. Prasasti artinya sesuatu yang kita tinggalkan dan itu dikenang orang, bermanfaat untuk orang, berguna untuk awak Bapak Ibu. Oh namanya prasasti. Contohnya, ibu punya piti, dah ibu bagian ke semen. Sudah itu mereka ibu bagian ke surau, Jabal Nur Pak. Ya semen yang dipakai tadi Bapak Ibu digunakan untuk sembahyang, awak lah mati besok. Nah, pahalanya mengakhir begitu. Dikenang oleh orang, itulah prestasi kita. Maka Nabi Indonesia, iza mata binu Adam, ingko ta'amalu ila min salasin, sodakatun jariyah, au ilmi yang tafa'u, bi awaladin solehi yadi'ula. Apabila meninggal anak cucu Nabi Adam, terputuslah amalnya kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa dari anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang ibu bapaknya. Beruntung ibu punya anak soleh, malang ibu punya anak coli. Hanya apa coli? Banyak mana piti awak punya anak coli, api dia nyoli. Biar piti seketik sedang-sedang sudah punya anak soleh, piti awak aman, bisa bertambah Bu. Makanya bagaimana kita bisa mendapat anak soleh yang merupakan aset, yang merupakan harta yang tidak ada bandingannya Pak Bu. Itulah idaman kita dapat anak yang soleh. Banyak selalunya pendidikannya kita perhatikan, agi contoh yang baik, agi kasih sayang ke nah itu perlu Bapak Ibu. Kadang-kadang dah orang tua pagi hanya bertanya, nah ang ada lajo, ada lain, aku piti,
piti. Sementara kasih sayangnya kadang-kadang lupa kita. Karena perlu Bapak Ibu, bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Yang kelima, mempersiapkan akhir yang baik. Atau akhir yang baik. Doa kita, Allahumma tim alaina bi husnil khatimah wala tahdim alaina bi su'il khatimah. Kordape kita hasil yang baik, akhir yang baik, dan menjadi akhir yang tidak baik. Husnul khatimah, akhir yang baik. Su'ul khatimah, akhir yang tidak baik. Bagaimana kita mendapatkan hasil yang baik di akhir kita Bapak Ibu? Salah satunya adalah kata Nabi, "Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalul jannah." Barang siapa orang di akhir ayatnya sempat membaca kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Begitu mudahnya masuk surga. Kadang-kadang dia anak SD. Obat itu tidak usah kita sembahyang. Kita baca itu wiswa. Laka mati wiswa apa? Wiswa masuk surga. Awak si anak SD. Tidak semudah Bapak Ibu kalau tidak dibiasakan. Ada kita kerajuan wiswa takana Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu, kalau anak-anak itu modelnya. Karena ilmunya sampai di situ baru. Ya. Akhir yang baik. Bapak Ibu kami hormati. Nah, yang terakhir dalam rangka kita berada dalam tahun baru ini, mari kita yang pertama memperbanyak rasa syukur kepada Allah. Bangga bersyukur kita Bapak Ibu. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan hidup, diberikan rezeki oleh Allah. Kok perlu kita syukuri Bapak Ibu? Ya. Kalau kita sadar Bapak Ibu, negeri daerah kita Pak, khususnya Batu Bajanjang, khususnya bawah gunung, daerah yang subur Pak Bu. Di Sijunjung Pak Bu, Abu Sibulu menanam bawang nak muidi loh. Itu balik. Abu Sibulu menanam bawang, menanam lobak, nak muidi gitu Pak Bu. Di situ nak muidinya. Kini harga bawang akan mahal loh Pak Bu. Beruntung ibu tinggal di Batu Bajanjang, di Bukit Sile, di Lembang Jaya, karena tanahnya subur. Ditanam bawang tumbuh. Di Sijunjung ditanam bawang, lumpuin yang tumbuh. Kan bersyukur gitu aja nah. Maka Bapak Ibu perlu kita tingkatkan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Barang siapa yang bersyukur kepada aku kata Allah, akan aku tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Barang siapa yang kufur tidak mau bersyukur, maka azabku sangat pedih kata Allah. Syukuri itu Bapak Ibu daerah awak. Ya. Jangan terjadi di Sikoko yang namanya maksiat. Kalau maksiat terjadi Bapak Ibu, Allah marah. Kalau Allah marah Bapak Ibu, Allah akan memberikan azab kepada kita berbagai macam caranya. Kalau tinggal di tepi lawi, naik lawi namanya tsunami. Mudah-mudahan kita nak tinggal di Sikor, jangan Allah marah, abeko di jagoan dulu yang namanya ada di sekitar kita Bapak Ibu. Jangan sampai seperti itu. Ya. Makanya kemungkaran harus kita cegah. Ada 5 kemungkaran yang kita kenal dengan 5M. 5M bukan 5 miliar. Ya, 5M artinya M yang pertama madon. Madat, main, minum, maliang. Madon, main, minum, maliang. Madon perzinahan. Perzinahan sudah merajalela. Kalau masih ada di situ Bapak Ibu, jangan dikau Allah marah kawan. Madat, narkoba. Jangan sampai ada di daerah itu orang yang memakai narkoba. Kalau memakai narkoba, Pak Bu, pasti nak semayang nanti loh. Ya, main judi.
Ya, jangan sampai ada main judi di daerah awak Bu. Kalau ada orang main judi di situ ikut pelanggaran. Pelanggaran hukum juga, pelanggaran agama juga. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Sesungguhnya khamar, berjudi, minum-minuman kare, kombinasi dengan anak panah itu merupakan perbuatan setan. Bu, ada yang judi juga Bu? Ya tak ada Bu. Risiko itu tak ada dah. Risiko surau. Di luar, cie-cie banyak. Kadai kalau tak ada dapat judi, Pak Bu, nak kami kadai tu. Dia bukan kadai, dia sadiwan batu dah minum. Dia sadiwan kata remi. Karte koa untuk supaya orang datang rami kadai. Kalau ada orang batu judi, siapa yang menang orang kadai. Ya dah. Dia talus 10 kali, mi talus 5 batang deh. Temani kopi segala macam, balik ke kuahnya, balik ke reminya, yang orang bajudi alun tahu ke manang lah dah. Orang kadai lah manang dahulu. Ya nak. Jadi Bapak Ibu, jangan ada judi risiko. Bersama-sama kita merantasnya supaya Allah jangan marah. Nah, apa yang judi itu? Bahaya judi itu Bapak Ibu. Bahayanya, mari kita lihat. Judi harus dihindarkan. Judi sungguh menyesatkan. Karena judi orang berbuat keji. Karena judi orang membunuh diri. Banyak akibat berjudi, sengsara anak dan istri. Banyak utang karena judi, rumah tangga habis tersisi. Uang judi itu haram, kan membawa kehancuran rumah tangga. Supaya judi bisa bunuh diri orang Bu. Dia ada pencandu piti dah dolai, akhirnya maliam. Dek maliam tadi kena tangkap. Dek kena tangkap dikenakan pasal 303 KUHP. Masuk penjara dan salok lain juga gantung diri. Mati ujung baru. Beruntung lah ibu-ibu punya suami yang dapat judi. Malam lah ibu punya suami judi. Coba saya dong, cobalah. Dan coba udah punya judi dan pulang di baju itu kalau kalah suami awak Bu marah sewa dia mah. Ya. Mengadu orang kalah baju di samo jo manjago lalalo. Ya kadu Bu. Suami pulang dari kadai, dibuka baju sandang baju dua, aku cici orang kalah baju di dua. Ibu di rumah jalan panjang seorang Bu, mampe-ampenya ada dibukanya oleh biar aja lalu dulu. Ya mati Bu dia kau cuma. Ya hati-hati bah. Beruntunglah kalau oleh suami wa orang yang dah berjudi. Aku dia itu tangkap semua. Ya hukumannya 5 tahun lagi akan. Ya tanah yo wa nah ini anda jabat judi dah. Dah ada guna berjudi dah. Kali tangkap udah bekong sepanjang dah. Bapak nak awak lain. Ya. Ya udah masuk penjara ada malu. Udah masuk penjara, anak-anak beko dibully dia orang di sekolahnya, apa-apa judi gitu. Masuk penjara katanya kan, malu anak awaknya dah. Ini mati itu supaya sadar suami yang main judi. Itu Bapak Ibu kan hormati. Bersyukur. Pulang nih. Yang kedua Bapak Ibu memperbanyak bermuasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuhazanu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum dihitung oleh Allah. Timbang-timbanglah amalmu sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perbanyak muasabah ibu, analisa, evaluasi, introspeksi diri kita. Labara umuawa, labara amalawa, para tinggal lain. Nah itu kita hitung gini bapak ibu, dan kita termasuk beko orang yang marugi. Kok dapat kita masuk orang bauntuang bu? Siapa orang bauntuang itu? Mangkana yaumihi khairam min amsihi fahuwa rabihun wa mangkana yaumihi mislu amsihi fahuwa maghbunun wa mangkana yaumihi syarram min amsihi fahuwa mal'unun. Artinya barang siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Barang siapa orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itulah orang-orang yang merugi. Barang siapa orang yang hari ini lebih jelek, lebih buruk daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Ma qaddamat lihat, mudah-mudahan hari esok lebih baik daripada hari ini. Keluarga kita Bapak Ibu lebih baik hari ini daripada hari kebatang. Bulan kebatang, tahun kebatang, tahun kebatang, keluarga broken home, broken home berarti keluarga yang hancur. Suami istri baca kak, dia taruh anak dia tangani, dia pokoknya udah elok dia lepak bu. Nah itu apa? Dari rumah tangga yang broken home menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah atau sakinah. Sakinah artinya rumah tangga yang aman, tentram, rukun, damai, saiyo, sakanto, sailiu, samudi, kabuki, sagomadaki, kalurah, dan tajun sorang-sorang. Yuk kalau kalurah sama-sama tajun nama. Tajun suami. Ada dapat doang. Abang meeting ibu pak. Ya. Lalu tandua kan, kau mati bang, matilah seorang. Dan istri bangga bahagia duit. Istri apa? Udah ada piti bisa yang dah ada piti kita. Ibu kecil mah, hati-hati pak ibu. Tapi dari ibu siko, ibu lain. Oleh ibu-ibu sikol sayo sakato, ado semua dimakan, ndak ado semua ndak dimakan. Tapi luput semua makan tanah, tapi lantang semua makan. Nah, itu keluarga yang sakinah. Artinya aman, tentram, rukun, damai. Yang kedua, mawaddah, ada rasa cinta. Di rumah tangga kalau tidak ada rasa cinta Bapak Ibu, bagaikan garam yang sayur dan tidak berbagaram ambu. Itu ambu. Yo sayur Pak, dah diagi garam tak lama doh Pak Bu. Agar lama yo sayur tadi diagi garam. Agar lama yo rumah tangga tadi ada rasa mawaddah, rasa cinta. Ditambah dengan warahmah, kasih dan sayang antara suami dan istri. Itulah yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah istri soleha dipanggil dia datang, disuruh nyobai, tidak berkata kasar, tidak bermuka masam, tidak melawan ke suami. Ya jangan beko cie suami yang pede istri. Dia menceracau seorang saja. Ya. Contoh Bapak Ibu Siti Khadijah. Khadijah itu istri soleha Bapak Ibu. Pulang Nabi dari Jabal Nur, dari Gua Hira, waktu menerima wahyu, Nabi kedinginan. Nabi pulang, ibu di rumah, nyopanggil istri soleha namanya Khadijah. Ya Khadijah. Khadijah sekali dipanggil Pak Bu, langsung menyawit. Ada apa ya Rasulullah? Ada apa ya junjunganku? Itu Khadijah dahulu. Khadijah dahulu Pak Bu panggil Nabi Muhammad, langsung menyahui dan langsung menemui Nabi Pak. Hebat Khadijah dahulu. Kita gini oh yang di Talabara.
Apa pulang dari sawah ladang, lita-lita awak, gua panggil orang rumah, Roy. Sebenarnya si Roy lain menangga, Pak Bu. Si Roy itu ada di mana? Di rumah sebelah, di rumah tetangga. Lain terangga, lain. Tapi pura-pura nak mana? Nah, kenapa si Roy tadi asyik bangun? Iya. Dia bangun jauh Bapak Ibu, dia panggil dia udah dong, nak terangga. Lalamu, Roy, dah tagak review. Yang kedua, aduh aku lain. Nah, aku lain, gitu kan. Bapak panggil dan, gitu kan. Sudah lain. Akhirnya udah jadi, Roy, tolong dan cie, dia lawi buat kopi cie. Nak minum udah, iyo, aku ketemu di sudut itu. Apa nama tapi air tu? Tapi air nak foto, ada angin, air ada dingin. Apa? Dispenser. Oh gawi, iyo, aku dispenser tu. Dah ayam ni udah, dos itu. Dah air dingin udah, dos itu. Nak beli kopi udah, ada kopi, ada gula, ada teh. Aku ada seorang. Udah kamu kaki, kamu tangan. Oh nak makan udah, yo, aku magic tu. Jadi Bapak Ibu, dek maju zaman gua tanya ayu awak Pak. Ya, di satu sisi zaman maju rancak. Di sisi lain kami laki-laki tanya ayu Pak Bu. Ibu yo senang, kami enggak. Kok dulu Bapak Ibu udah tanggung-tanggung ada kalau orang saya suat, jadul itu jadul. Zaman dulu Pak, orang baru-baru itu nak, oh bayi zaman tuh. Bayi zaman, kini lain bayi zaman, lain bina tuh sehari, 2 hari, 3 hari ambil seorang. Makanya Nabi Muhammad, Bapak Ibu rumah tangga sakinah mu'adah tua, betul-betul beliau rasakan. Nah, suatu ketika Nabi sedang perang, menang pasukan Nabi. Di mana pasukan Nabi dipanggillah Bilal. Bilal, sikut sebentar. Ada apa Rasul? Engkau pulang dulu ya. Agi tahu Kaisah nak lah mulai ambo katibo ke rumah Isah. Bilal langsung berlari ketek-ketek Pak. Tiba di rumah Isah, tok-tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa tu? Den. Siapa? Den. Siapa? Bilal. Oh Bilal, ada apa Bilal? Ya Aisyah, tidak lama lagi Rasulullah akan datang ke rumah engkau. Ya, mandala Nabi pulang Bapak Ibu, Aisyah istri soleha, ada 2 rasul. Yang pertama, senang gadang hati suami pulang. Yang kedua, ada rasa khawatir, ada rasa kurang, ternyata dalam tuduang tidak ada makanan. Kau pulang suami dia kuah, nasi dah ada, sambal dah ada si Allah dulu. Dia apa lah kasar dua tu. Apoleh suami pulang berperang. Antu ni tak parunya. Apoleh suami wa pulang dari ladang bawang. Ya. Dah lama ibu Bapak Ibu. Ya. Setelah itu Aisyah istri soleha capek tanggap Pak. Aduh piti seketik Pak, nyobai ke pasar. Sambil berjalan, nyoba renung Pak. Ada renungannya, nyokana yang menjadi kesenangan suaminya. Itu di Balino, rupanya Nabi suka makanan faludak. Faludak itu artinya bubu dicampur dengan daging. Bubu daging. Di Bali ada buaya, ada bubu daging. Di Bali lah gandum, waktu itu di Bali daging. Dibawa pulang. Setelah sampai di rumah, diolah lah bubur tadi, daging, dikacau supaya menjadi bubur. Setelah menjadi bubur Bapak Ibu, diambil sanduk, sekali sanduk zaman dulu sanduk namanya. Ada tu laki di sanduk tu ambil di tangan, didilik di Aisyah. Rupanya bubur tadi ambau. Dah ada rasa Pak. Agar bubur tadi agak mani-mani seketek, tentu daging gula, tangan kita mengacau, tangan suuk menyangkau, tujuan mengambil gula, tak ambil garam. Nya tuangan garam tadi Bapak Ibu,
Tapi pandangan ke bubu, ndak lo katangan namantaan garam dari lo, kali masukan. Kenapa? Tampil garam di bulu samu wantunya, warna samu bulu. Tampil lah garam di cucul. Setelah itu diletakkan balik, nyo kacau bubu tadi bapak ibu. Setelah dikasih kacau, ndak lo baca bubu balik doh. Ndak lama setelah itu pulanglah. Rasulullah diketuk itu tok assalamualaikum. Rasulullah pulang dia datang sana Aisyah Pak Bu. Kalau Aisyah dahulu Pak pulang suaminya dia nak tanggung sana mati do. Yo, bapiti hati sah nang Aisyah kini nak. Tapi takut juga. Pulang suami kalau nak bapiti, salah. Baiklah kanwa. Buka pintu, rupanya Rasul pulang. Ya Rasul, yang kunjunganku masuk Nabi Pak, dah duduk Nabi Pak. Aisyah balik ke dapur. Yang di piring cik, yang di sendok cik, yang saling bubur tadi sepiring Pak Bu. Yang pai keluar mambo bubur basok-basok tadi Pak. Nabi mencari bubur basok-basok tadi Bapak Ibu, baru beliau makin lapar. Yang kedua, yang masak bubur tu Aisyah pula Pak Bu. Karena Aisyah tu pandai memasak. Dek pandainya Aisyah tu memasak Bapak Ibu, sehingga Nabi jarang makan di luar. Bedanya Muhammad kini. Aisyah tu lama masakannya Pak Bu, sehingga kata bayang oleh Nabi, kok lama tu masakan. Nah hebatnya Aisyah, waktu Nabi makan Bu, Pak, Aisyah duduk di situ. Beda lo Aisyah kini. Aisyah kini nak kau makan udah ada, kau nasi dah, kau cuci tangan dah, kau piring dah, kau sendok dah, duduk dah udah si kodi, ada yang kedua selantak, kan mana lain, bunyiannya dah makan lain. Dia kunjian tu makan lain Pak, dia tinggal suaminya makan, padu dengan adon ibu di situ menambah selera makan tu. Kita bagi dah. Nah, lanjutan bubur tadi, duduk Aisyah di muka, duduk Nabi di situ. Ya Rasul, silakanlah makan. Engkau nak makan? Ambolah makan tadi. Lah kanyang je perut Aisyah Bapak Ibu. Lah, ambillah sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masuk ke mulut, timbul di lidah. Datang muasin dulu. Untung saja yang makan bubur tadi Nabi Muhammad. Bayangkan kalau Muhammad kini. Kalau Muhammad kini makan bubur itu, nak tangguh dah. Pak piring melayang, pariuk tabang-tabang. Kedua kato-kato, cuma gaik saja. Dah gaik saja pandai masak lain. Mulai buat dia Nabi Pak. Walaupun bubur Aisyah tadi masih nak tanggung asinnya Pak Bu, tapi Nabi dah amuh langsung menyalahkan istrinya Pak Bu. Kenapa? Tentu ada apa-apanya. Biasanya masaknya lama, kini dah lama ada apa kuat. Tentu ada masalah. Tapi Nabi dah langsung mengungkapkan Bu. Berubah wajah beliau. Nah, dengan adanya Aisyah duduk di situ Bapak Ibu, aikolah gunanya. Yang cari dari Aisyah, berubah wajah suaminya, dia bertanya Pak Bu, ya Rasulullah dan junjunganku, berapa berubah wajah engkau makan bubur den? Nak lama bubur kau. Nabi nak amu mengecek dah lama tu kecil kan? Asyik kecil kan? Nabi memberikan pelajaran kepada istrinya dalam bentuk kiasan. Pola hebat Nabi Bapak Ibu. Kalau berang dan begua, mungkin ada sesuatu yang di luar dugaannya terjadi waktu itu. Tak mungkin disengaja loh. Tak mungkin disengaja di Aisyah. Nah, nyodasa dari Aisyah, ya Rasul, bagaimana berubah wajah engkau? Dah lama bubur-bubur. Lain lama. Itu bagaimana berubah? Ya itu waktu itu ada lain. Nyudah sak taruh, dia nyudah sak taruh. Nah, barulah Nabi bertanya ke Aisyah. Aisyah, ni boleh aku bertanya cik? Lain, di mana kau balik garam tadi? Yang dibahas membalik garam bukan bubur asin. Aisyah jujur menjawab, ya Rasulullah, ambo tadi balik garam di kadai mungko tua.
Oh situ balik garam. Iyo, bisut. Jangan balik garam situ lah nak. Balik tu, garam situ tu asin asonya. Yang asin garam di kadai pak. Oh, dah bubu yang asin loh. Ya, kok balik garam tapi lain. Garam situ tu asin asonya. Itu ya Rasul. Yo, saya tahu bang. Dimanapun balik garam tu asin. Yang namanya garam asin. Kalau engkau dah tahu garam situ tu asin, coba lah bubu dan kau. Yang makan gak isa sendok Pak Bu. Udi tanggung asin dari Pak Bu. Ya berubah wajah isa merah di manaan asin tadi Pak Bu. Ikolah yang menyebabkan wajah Nabi berubah karena asin yang berbuat di buat Aisyah. Aisyah istri solehah Bapak Ibu dan sama wajah Aisyah kini. Kalau Aisyah kini waktu itu ayah asin tu aja lagi. Kau nak makan dah lah kata kan. Dia buang bubu tu lihat kata kan. Banti lagi ni. Dah subuh dah lah kata kan. Dah selau dah lah kata kan. Tapi Aisyah dah Bapak Ibu. Ya Nabi dah Bapak Ibu. Aisyah dia tahu Pak Bu. Nyo tadi ado kilapnyo, ado salahnya. Ndak nyo sengaja iko nyo akui kan Nabi. Ya Rasulullah, ndak sengaja dan bodoh. Tadi waktu memasak tu waktu memasak tujuan ambo mambiak dulu supaya nyo agak manis sakit. Rupanya tambah di ambo garam. Tadi yo aja tu nak. Ya, dengan pengakuan Aisyah tadi, Nabi semakin senang Pak Bu. Untung tidak berang dan tadi. Kok berang dan tadi itu mungkin dah rancak hasilnya dong. Aisyah ada punya kesalahan, Aisyah minta maaf hari itu Bapak Ibu. Ikut Aisyah dahulu. Aisyah dahulu hari itu dia masalah, hari itu dia minta maaf Pak Bu. Aisyah kini dah. Masalah kini bila minta maaf besok nak pasok. Masalah kini bila minta maaf besok sudah ayo ala bialau. Itu kok kalai pula. Kadang-kadang lalu sibuk je orang lain, lupa je suami. Bu, boleh aku tanya mana banyak salah ibu ke suami awak atau ke suami orang lain? Mana banyak salah ibu ke suami orang atau ke suami awak? Banyak ke suami awak, jujur. Mana nacok minta maaf ke suami awak atau ke suami orang? Katanya salah dah. Jadi balik-balik. Banyak salah ke suami awak, acok minta maaf ke suami orang. Cus saja Bapak Ibu. Allah ya Allah tu nak. Dia ada suami orang lagi kaca seru tu. Suami orang dikajanya, suami ini ditinggal. Lain tak pasuhnya lain. Minta maaf, dibantu ikut Pak Bu, tak? Nah, tangan maduk ke situ, kapan mengkau maduk ke situ. Awak itu minta maaf. Ya, kau orang? Menunduk-nunduk. Cium lah tangan orang lain. Itu suami orang. Dia udah suami awak. Amangku Bapak Ibu, contoh Nabi, contoh Aisyah. Nabi Bapak Ibu, orang yang tidak marah Bapak Ibu. Berang aduh, dia berang Bapak Ibu, tapi nak sama jawab tu, awak dah. Yuk berangnya dua kali. Nabi kalau berang sekalinya, awak nak. Yuk ngene berang. Ngene berang. Yuk ngene dua kali seneneknya. Nabi sengenek berang, sakete berang, Allah sakete berang, sakete berang. Nabi banyak puasa di pada makannya, awak tak sakete makan, sakete makan. Nabi sakete lalu, awak tak sakete lalu, sakete lalu dengan ceramah, lalu. Nabi
Nabi tidak pernah mengadu orang, tidak pernah menyakiti hati orang. Jangan orang istrinya namanya mengadu Pak Bu. Nabi terlambat pulang malam pulang berdakwah, ya diketok pintu 3 kali dan jago Isa do. Nabi lalu di luar. Kau nak mau main ini dah nonton pintu. Kalau aja kau betul kan? Nyoboya pintu tu. Nama ada lalu, ya. Sehingga Nabi lambat pulang baru, ya dia lalu di luar. Dan juga tu istrinya tu. Kenapa? Kau dijaga kau pamiannya. Silakan apa-apa. Kau ingin pai malam pailah. Tapi jangan gaduh istri awak. Kau terlambat pulang, kau berusaha untuk ambil kuah. Sampai ke Bu. Jadi awak kini kan mungkin 3 jam 2 ke mana? Jam 2 pun nak mengadu tu Bu. Aku masuk di pintu mau buka lambe-lambe, tu mau kunci balik, tu mana tu lain. Jadi nak tanya aku orang awak, aku nak pulang malam. Kadang-kadang pulang malam tadi pulang pagi. Bagi aku ada istri bapak ibu. Aku nak pulang ceramah kan. Dia nak tanya aku tentang mau kunci, Pak ya. Aku contoh ya. Lah, ya supaya awak sama-sama aman. Awak bayi aman, nanti gak aman Bu. Aman puluh kita nak mengadu dah Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, Nabi Musa sampaikan dari malam. Kita tutup je lagu. Lemu nak mendengar lagu silai. Nah, lagu silai ya. Nah, lagu dia pakai musik. Ibu bantu je Pak ni, bantu ni. Tangan jangkit mainkan musiknya. Tangan turun musik berhenti bawa lagu. Dan salah mereka, judul lagunya Mana Kasih Sayang Ibu. Dapat ya Pak? Kita tanya Ibu, mana kasih sayang Ibu? Kenapa? Al-Jannata tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki Ibu. Bagi contoh je. Tangan yang kayak mainkan musik. Ibuku pengusaha, ayah seorang sarjana, hidup mewah. Itu musiknya. Oke Bu. Ya. Tangan dengke mainkan musik, tangan turun musik berhenti, bawa lagu. Yang salah beko, kalau tidak dengke tangan, yo ibu mainkan musik, berarti ibu dah tahu musik dulu. Ibuku pengusaha, ayah seorang sarjana, hidup mewah, banyak harta, namun kami tak pernah mendapatkan kasih sayang. Alangkah bahagia kawan di seberang sana yang selalu mendapatkan kasih sayang ibunya. Apa arti hidup mewah bila kami tak pernah mendapatkan kasih sayang? Dengarlah ayah ibunda, dengarlah, belailah diri kami, belailah, jangan biarkan kami hidup di rumah gersang tanpa kasihmu. Apa arti hidup mewah bila kami tak pernah mendapatkan kasih sayang? Kalau itu Pak Bola Juang, Akila Soa, Suara Labis, ala selesai kaji waktu. Dari sepanjang nombor sampaikan dari A sampai Z tadi, nah silakan dibawa yang diamalkan.
bertanya dekat suami di rumah, kemana tadi? Ke surau, nanga tu nanga ceramah. Siapa ceramahnya? Buya Safir dari Polres Junjung. Ada si ceramahnya? Mantap, mantapnya, hebat, hebatnya. Jadi ibu-ibu kok dari gembira nampaknya ditutup dengan kesedihan. Bayangkan duit kita besok terakhir terbaring di rumah dibungkus je kain putih. Datanglah Israel. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tak ada lagi ibu dan kawan karib sanak saudara. Tak ada lagi ibu dan kawan karib sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Datang masanya insyaallah diri, selimut putih berbalut badan. Datang masanya insyaallah diri, selimut putih berbalut badan. Tinggal sebuah yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang menangis, jasad terkujur di pembaringan. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi ambo terkenang lagu Selimut Putih itu Bu, waktu ambo ikut lomba bintang kasidah tingkat provinsi Sumatera Barat di Painan dahulu. Sayang, waktu ambo nyanyi lagu Selimut Putih kok syarat dengan pengamalan. Ya, pengamalan cukup tinggi, penghayatan kita, bagaimana kita menghayati, kita kamati, ya, terbaring di rumah itu kita hayati. Tapi sayang Pak Bu, ya, ada yang
mau itu kan masalah pada waktu itu. Pas itu bila Israel datang memanggil, mati lampu. Pak Bu, mati lampu Pak. Ambo sama nyanyi, lampu mati di paingan tua. Dah dapat nomor dulu ya. Sampai nomor sudah tuh diulang balik musiknya, ambo balagu balik, ndak samo not nilai. Nah, apa samo ya? Jadi ibu suara buat tinggi, musiknya rendah, tidak cocok. Nah itulah ya ditawarkan akhirnya Bapak Ibu. Ya masih tenge bupatinya Pak Mas Darsaisa waktu itu berang orang PLN. Ya, memalukan. Ya, sekarang itu ale lampu mati. Kemudian lagu dunia melulu, harta melulu. Nah, itu ambo lomba bintang kasidah tingkat provinsi Sumatera Barat di Solo. Lawan ambo waktu itu Eri Jambang. Eri Jambang? Eri Jambang nomor 1. Ambo nomor Inci. Ya di Jambang itu juga kerajaan batu. Ya ada musik kasidah, berapa pandai? Ya kasadua pandai. Kasadua dari Jambang tu. Tapi dulu di Solo, dari Jambang nomor 1, yang produksinya nama Nurlis, kota Solo. Itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tenaga malam mau balik ibunya. Kalau nak salah Beko, ambo tolong dimaafkan. Ya, tak mau sengaja dulu. Kalau ada jarum dan patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata ambo dan salah, jangan laporkan ke Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.